Tapi kamu sendiri ada cerita unik atau mungkin kesan-kesan waktu Ki Seno Nugroho mendalang atau selama hidupnya beliau? Kalau ketemu secara langsung sih jarang ya, paling maksudnya kalau interaksi kayak kamu kan interaksi ketemu langsung, ngobrol, chatting. Kalau saya kan nggak pernah, hampir nggak pernah. Waktu itu sekali waktu belum lama, tahun 2019 ketika salah satu nasabah saya itu orang mana? Mombol itu Pak siapa namanya? Itu salah satu anggota dewan juga di Purworejo itu ngundang beliau, terus saya juga diundang waktu itu, diundang di monggo mas, saya suruh kesana ini gitu. Udah saya kesana, terus baru itu saya benar-benar nonton tanpa berkerumun gitu, karena ada tempat khusus, jadi bisa benar-benar deket jelas. Nah itu merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya ya, karena kan selama ini penontonnya Ki Seno kan mesti bludak. Iya, bludak banget. Gimana ada Ki Seno rame mesti mbok wong bakulan apa laris. Nah berarti kan Ki Seno itu sudah menjadi sebuah magnet tersendiri untuk para pencinta wayang dan juga para pemula penikmat wayang. Terus bisa ngerejekeni lah. Iya, jadi apabila ada pementasan Ki Seno kue dodolan apa wis payu mesti. Jadi terus kita dodol ngombe dodol apa es teh pasti laku ya. Jadi jelas banget merasa kehilangan Ki Seno Nugroho kemarin ya. Terus ya, jadi karena ya bisa dibilang sosok Ki Seno Nugroho apabila mendalang itu tadi merejekeni sekitar tempat beliau untuk pentas, kemudian juga beliau juga ini ya, bisa dibilang kalau wayang itu kan juga memberikan petuah hidup. Nah, jadi setiap pementasan beliau itu kan juga bisa memberikan petuah hidup juga. Itu yang saya rasakan benar-benar. Jadi kayak Adit, kalau Adit mungkin bertatap muka langsung chattingan, tapi kalau saya jadikan sebagai guru virtual. Jadi secara nggak langsung guru saya, karena setiap ini saya tanya istri saya itu, kalau misalkan lagi solo gitu saya nontonnya YouTubeannya wayang. Beda kalau yang lain mungkin YouTubeannya podcast atau apa itu. Biasanya saya biasa dengerin wayang. Bahkan ketika kerja itu saya juga pas lagi nggak terlalu sibuk, saya dengerin wayang pakai handsfree gitu. Jadi saya dengerin wayang sambil dengerin wayang kayak teman-teman saya mungkin yang yang modern yang dia gaya hidupnya maksudnya ya modern, padahal wong Jawa, cuman mereka tuh malah bingung sama saya, ngobrol kok delok wayang. Maksudnya sampai ada yang tercetuk emang mudeng. Itu maksudnya malah saya yang kaget. Maksudnya dia orang Jawa, dia asli Jawa, tapi kok ora dong. Itu malah jadi pertanyaan gitu. Mungkin karena wayang itu tidak memakai bahasa yang sehari-hari. Nah, itu salah satunya itu. Iya, oke, memang betul. Cuman ya ini quote-nya Ki Mantep ya. Ini quote-nya Ki Mantep saya masih ingat. Bisa dikasih tahu ke teman-teman ini. Iya, quote-nya Ki Mantep dulu. Itu quote-nya itu kayak gini, kurang lebih ya. Pertunjukan wayang itu merupakan tontonannya orang pintar. Kenapa bisa dibilang? Quote-nya kayak gitu ya, karena bosone itu bahasanya itu kan bukan bahasa sehari-hari. Nah itu kan juga harus pakai mikir, ya kan. Terus di situ juga banyak filosofi hidup sing tersembunyi lah di balik pementasan itu. Jadi kayak karakternya, contoh paling gampang, Werkudara, lawan Bima Werkudara, anak dua Pandawa. Kenapa dia seorang satria kuat, gagah perkasa? Kenapa dia kalau ngomong itu bahasanya ngoko, nggak pernah bahasa krama sama siapapun?
Nah itu kan kalau dibedah itu bisa jadi filosofinya gini, beliau itu orang yang sangat jujur, jadi opo ono nih, tapi dia selalu membela kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran. Nek salah ngomong salah, nek bener ngomong bener. Nah seperti itu, mungkin itu baru salah satu contoh ya. Terus apa lagi yang mungkin ya kalau yang di Seno ya Bagong itu apa, suara rakyat kecil ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi apabila ada kritik menuju apa untuk pemerintah atau mungkin untuk orang yang ada di atas sana, ya. Itu bisa melalui sosok Bagong ya, karena betul, Bagong itu dilambangkan rakyat jelata, kemudian juga apa namanya mengkiri lah ketibal betul likur terus juga tapi dia itu berani menyuarakan apa adanya juga, tapi kadang juga diselingi humor. Kemudian apa namanya ada yang sempat ada yang tanya, nonton wayang, ngomong makan ngantuk. Nah, itu padahal yang ngantuknya sih ya kalau misalnya nggak kuat orang yang kuat yang biasanya ngantuk. Ya gini loh, memang orang yang misalkan wayang itu kan pertunjukannya semalam suntuk ya, jadi memang kalau yang nggak kuat, yang nggak betah melek itu memang bikin ngantuk. Cuman ada beberapa poin yang kalau saya itu memperhatikan gitu, walaupun ngantuk tapi tetap berusaha mengikuti terus gitu loh. Ya apalagi di apa pas perang gitu, itu kalau keren sih. Iya, apalagi keren loh. Iya, tahu ya sama anak-anak muda zaman sekarang kok teman-teman saya tuh bilang, apa sih api wong mau gimana gitu. Ya nggak tahu sih saya, tapi menurut keren nggak? Ya keren, karena apa namanya itu skill. Iya betul skill. Apa namanya satu tangan aja bisa apa menggerakkan apa namanya lah, misalkan gini guys. Wah ini gimana caranya coba bisa apa namanya bisa ganti posisi dari gini terus begini gimana coba? Susah. Kalau ini aja pakai tangan kanan, belum yang tangan kiri ya mbak. Yang bukan yang maksudnya tangan kiri kan tangan yang jarang dipakai, ya itu kan makin susah. Nah ini aku kok iya, dan pekerjaan wayang itu seperti yang Kiseno bilang dulu, pekerjaan tersulit di dunia. Bayangkan saja semalam suntuk begadang, pikirane gue mikir, tangane gue obah, lesane gue suluk, gue dialog, sikili tuhan ini gue ngeprak. Aduh, bayangkan ya. Semua anggota tubuh ini bergerak. Makanya dan bisa memberikan wejangan-wejangan kepada penontonnya kan keren banget. Berarti kan dalam itu pengetahuannya luas ya tuh. Kalau susah, wayang itu susah, makanya saya pesan sama teman-temannya, apalagi orang Jawa ya, wes toh diuri-uri, kalau bukan kita siapa lagi nunggu ini wayang direbut atau diadu Malaysia. Kan enggak. Ini kekayaan kita loh, cuman kita yang punya kayak gini. Bahkan yang katanya kalau wayang itu cerita aslinya dari India, nggak punya kayak gini, nggak punya sosok wayang itu, nggak punya. Mereka cuma punya cerita sama punya patung. Teladan ini bisa jadi teladan, wayang juga bisa jadi teladan ya. Kalau mungkin Amerika punya Iron Man, punya apa Kapten Amerika, kita punya sosok yang lebih sakti dari mereka. Kita punya Wisanggeni, kita punya Antasena. Saking saktinya nggak boleh ikut perang dulu itu. Wisanggeni cuma ngucap doang kalah musuh-musuhnya. Ini kalau nggak sabar, wah. Iya, ini digambarkan, ini salah satu karakter. Ini tokoh favorit saya, ya. Prabu Darmokusumo atau Prabu Puntadewa. Ini raja dari Ngamarta. Nah, nantinya juga akan jadi raja dari Hastinapura. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat sabar, sampai apa ya, nggak pernah marah bro. Dan beliau juga dijuluki sebagai kesatria berdarah putih. Dan berdarah putihnya itu benar-benar berdarah putih.
nek misalnya ada orang ningrat kan darah biru ya. Gitu, tapi itu kan cuman apa ya? Kiasan. Kalau ini bukan kiasan, buat dibelah gede putih. Karena saking nggak punya dosa, saking bukannya nggak punya dosa, saking apa ya, nggak pernah marah, nggak pernah berbohong, selalu mengutamakan orang lain daripada. Lah ini minta apapun dari beliau. Minta nyawanya aja dikasih. Minta negaranya dikasih. Beliau sama sekali nggak harus kesatria yang tidak pernah punya musuh. Dalam artian bukan berarti tidak ada yang membenci beliau, tapi beliau itu tidak pernah menganggap orang lain sebagai musuh. Bahkan orang yang jahat sama dia pun tetap dianggap bukan musuh. Sampai perang Baratayuda hari terakhir ya. Kalau kamu tahu, kamu juga pasti tahu ceritanya. Hari terakhir, hampir menjelang hari terakhir lah, semua sudah porak-poranda. Banyak yang mati dari kedua belah pihak. Anak-anak Pandawa mati, Kurawa banyak yang mati. Beliau sampai bilang, sudahlah, hentikan peperangan ini. Kalau memang negara Hastinapura itu mau dikuasai Kurawa, silakan. Sampai seperti itu. Jadi dia itu sampai nggak mau ada pertumpahan darah lagi. Seperti itu. Tapi kamu tahu sendiri kalau udah marah, sekali ini udah marah gimana? Ini kecil ya? Kecil. Yes. Sekali ada marah mungkin nanti bisa dilihat cuplikan video. Tadi butuh gede nih sak gunung, telung gunung, petung gunung Pak Jagat, tetek leng. Nah, itu kalau versi Kiseno Nugroho ya. Ini video ini. Tiwi Kromo. Yang bisa Tiwi Kromo itu ya ini sama Prabu Kresna. Tulisan Kutoro Wisnu. Ya, tadi luar biasa. Nah, itu baru satu karakter loh. Satu karakter punya luas banget pembelajaran yang bisa kita dapat. Baru satu karakter, belum yang lain. Arjuna, Werkudara, Nakula, Sadewa, apalagi belum dari yang Ramayana. Rugi wong Jawa sampai orang ngerti wayang iki rugi nih wow Kristo. Jadi kalau misalkan kemarin aku sempat baca itu kemarin ya enggak sedikit sih, cukup banyak yang menyayangkan kepergian Kiseno. Ya banyak sih, banyak. Ya, aku juga menyayangkan iya sih, aku juga menyayangkan. Karena beliau itu sedang berada di puncak-puncaknya, beliau banyak kaum milenial yang mulai masuk menyukai. Nah, itu yang jadi nilai plusnya Kiseno. Sebenarnya itu yang paling menyedihkan ya juga. Ya. Maksudnya ketika beliau bisa menghidupkan wayang ini menjadi sebuah tontonan yang menarik untuk kaula muda juga. Beliau juga berinovasi. Beliau satu-satunya dalam menurut saya kalau koreksi kalau salah ya, yang punya channel YouTube sendiri ya nggak sih? Yang mungkin bisa dibilang pemerakasa. Pemerakasa. Jadi yang misalkan live YouTube, terus kemudian sampai penontonnya itu berapa ribu ya, itu Kiseno. Sampai aku lihat di komen-komennya, saya itu bukan orang Jawa, saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi saya suka melihat pentasnya Kiseno. Iya, kok doang Jawa enggak harus bisa suka. Dan bahkan Kiseno Nugroho sempat diundang untuk ke luar negeri juga, ke Eropa juga, kayak kalau nggak salah ke Belgia, mana itu Belanda juga, ya. Jadi kan intinya luar biasa juga. Orang luar saja menghargai. Kenapa kita tidak? Ya, jadi apabila ada kemarin sempat aku baca, ada yang mengatakan seperti ini, kurang lebihnya ya. Wah, Kiseno sekarang jadi agak males nonton wayang karena Kiseno Nugroho sudah meninggal. Wah, itu agak ini ya, jujur ya, misalkan apabila Kiseno itu masih ada dan beliau tahu atau dengar itu pasti Kiseno pasti nangis dan kecewa. Karena apa? Karena kalau bisa kita itu jangan hanya mencintai satu dalam ya. Kalau bisa kita mencintai semuanya ya. Mungkin kita memang cocok-cocokan ya. Mungkin saya cocok sama beliau, saya cocok sama si A, dalam A, dalam B, dalam C, dalam C, lain sebagainya. Whatever lah. Tapi kita juga harus bisa menerima dalang yang lain, karena semuanya itu sebenarnya itu dalam satu payung, yaitu kesenian wayang ya. Mungkin pakemnya tetap sama, tapi mungkin pembawaannya beda, terus karakternya itu berbeda, karakter suaranya ya maksudnya
mungkin berbeda dari Kiseno Nugroho, kemudian Tapi pakemnya sama ya. tapi kenapa kok harus membeda-bedakan? Ini menurut saya bukan saya menggurui atau gimana. Baiknya kan kita apabila menyukai kesenian wayang kulit, kita juga bisa untuk menghormati dan menerima pementasan yang lain dari pelaku seni wayang lain. Jadi jangan sampai Kiseno ini sudah tidak ada terus malah membuat semangat untuk nonton wayang itu jadi meredup. Bahkan kita harus meneruskan cita-cita Kiseno. Kiseno Nugroho pasti punya cita-cita seperti wayang ini bisa diterima. Ya, diterima oleh semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat, ya. Jadi ini pasti impian dari semua dalang dan termasuk Kiseno Nugroho. Nah, Kiseno sudah berhasil mewujudkan, tinggal kita yang meneruskan. Gitu. Sudah diwujudkan, kenapa kok kita tidak meneruskan? Kenapa kok kita malah semangatnya berkurang. Terus kemudian merasa Kiseno Nugroho kok udah nggak ada? Ya boleh, kita memang merasa ini ya, merasa kehilangan banget, ya. Kita berdua juga merasa kehilangan. Tapi ya kita juga tidak mungkin untuk tidak mencintai wayang lagi. Nah, itu saya juga tetap suka. Karena kita kan dari kecil ya. Jadi gini, mungkin konklusinya seperti ini. Kalau kalian para fansnya pecinta Kiseno Nugroho itu sangat mencintai Kiseno ya. Kiseno itu cintanya kepada apa sih? Kepada wayang. Ya udah, kita juga harus mencintai apa yang kita cintai. Gitu loh. Jadi kita ibaratnya meneruskan perjuangan beliau supaya wayang itu tidak mati. Betul. Terus tumbuh di hati kita, tumbuh di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kan beliau sudah menuturkan filsafah dari wayang itu sendiri gitu loh. Kita harus meneruskan. Jadi cintai semua dalang, karena ya hanya dalang-dalang itulah yang masih bisa membuat hidup wayang-wayang itu tadi. Pementasan wayang itu tadi. Mungkin itu tadi, setiap orang itu memiliki dalang idola. Ya, dalang idola. Contoh pasti, saya Kiseno Nugroho jelas. Ya. Terus wargine Ki Hadi Sugito sama Ki Entus juga. Terus Ki Manten, Ki Anom Suroto, sekarang ini Ki Bayu. Ya, jadi ya mungkin setiap dalang itu punya karakter yang mencolok, karakter yang menonjol, tapi ya itu adalah nilai plusnya. Kita juga tidak boleh terus kemudian terlalu berpihak, kemudian sampai kita itu lupa bahwa kita itu yang bikin kita suka itu adalah keseniannya, adalah wayangnya. Ya, jadi seorang dalang memainkan wayang itu juga karena itu tadi yang dibilang, karena kecintaannya. Ya, apabila dalang idola kita mencintai wayang, berarti kan kita juga harus mencintai apa yang kita cintai loh. Iya, jadi siapa tahu ya kan nanti akan ada dalang-dalang baru yang akan menyamai atau bahkan lebih. Ya, intinya adalah wayangnya itu sendiri dulu diuri-uri. Perkara nanti Allah menurunkan ada dalang-dalang wayang yang lebih. Pokoknya intinya wayangnya dulu lah yang dicintai. Kita juga sedih lagi, sedih banget. Ini juga kemarin juga ada cuplikannya ini. Yang kemarin sedulur-sedulur dari Wadolaras yang mengiringi kepergian Kiseno Nugroho itu pakai gamelan. Jujur saya itu waktu itu sampai berbesmili saya nangis itu. Paripurnaning gending wonten ing siang punika tumunten pungkasaning adicara pangruktilaya almarhum Kiseno Nugroho. Itu karena kesedihan. Karena ya sudah seperti ya itu udah keluarga itu. Cuman bos sama Yogo itu enggak, tapi udah kayak keluarga yang sangat solid, sangat luar biasa. Dan buat teman-teman ketahui, kemarin juga sempat diceritakan bahwa saat Kiseno Nugroho memasuki liang lahat itu ada
dua tokoh pewayangan, yaitu ada Bagong yang pakai kolor merah, training merah itu, sama Werkudara yang berwarna hitam itu ikut masuk ke liang lahat untuk menemani Ki Seno Nugroho. Jadi kenapa kok Bagong? Karena ya memang Ki Seno saat ini sedang ini ya, tenar-tenarnya menggunakan Bagong itu tadi. Kalau Werkudara karena apa? Karena memang ini ya, Broto Seno ya. Itu karena Seno kan karena namanya Seno ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini udah 7 harinya ya, kita jangan lupa kita mendoakan Ki Seno Nugroho. Terima kasih sudah menemani hari-hari kita. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Kemudian juga saya tidak akan melupakan perbincangan kita yang meskipun ya cuman sak kemerangan ibaratnya, tapi mengenal banget. Kemudian sempat chattingan juga, saya juga begitu. Dan saya juga terima kasih buat bundanya Ryan karena saya baru tahu ternyata bundanya Ryan itu tetangganya Pak Seno yang di rumah Pelong Sewu. Jadi saya punya murid itu, ternyata muridnya saya itu tetangga dan satu kelas sama Gading. Anaknya Pak Seno, Gading Paukir ya, semoga Gading Paukir juga sama Nizam itu bisa meneruskan Bapak ya, meneruskan cita-cita Bapak. Syukur-syukur bisa jadi dalang yang top, menyamai atau bahkan karena ini kan juga mau dipandu oleh Ki Mantep sudah. Ya kemarin saya lihat Ki Mantep sudah waktu saya lihat di video di YouTube ya, Ki Mantep sudah bilang, ayo anak Bapak kutuku Gading, itu bilangnya ya. Misalnya memang kue pengen niat dan pengen wayangan, ayo kapan-kapan dolan ning Simbah tak ajari bombong Simbah isih sugeng, cuma isih iso obah, isih iso nyuara. Jadi semangat ya, semangat Gading. Tetap semangat juga. Saya yakin lah tetap ada bakat itu pasti lah. Iya. Yang penting itu kemauan juga, sama keberanian itu tadi. Dan katanya lagi seneng-senengnya itu. Oh iya, karena itu sama Nizam itu. Iya, lagi seneng-senengnya. Tapi gimana? Tapi kemarin Ki Seno sudah dapat ini ya, dapat kebahagiaan karena sudah melihat anaknya dalam. Nah itu di ulang tahunnya Ki Seno. Sampai Ki Seno Nugroho waktu itu setelah selesai kemudian naik panggung, kemudian memeluk Dek Gading sampai menangis itu ya. Jadi ya ternyata Ki Seno sudah cita-citanya sudah terlihat. Sekarang tinggal meneruskan saja. Ya. Aduh aku merasa sendiri. Allah kok kan lu ini berdek ini. Agak merinding juga ya. Jadi kita juga berdoa buat Ki Seno supaya tenang di alam sana. Terima kasih pokoknya, dan terima kasih atas karya-karyanya sudah menemani saya, menemani Adit, menemani semuanya. Semua teman-teman wayang PWKS juga ya. Tetap semangat nonton wayang. Salam juga buat teman-teman dari Warga Laras juga dan teman-teman PWKS seluruh Nusantara. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari kami atau informasi yang salah dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena ya seperti teman-teman ketahui, kita manusia itu hanya tempatnya salah lah. Ya, tempatnya salah lah. Jadi mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dan sebelum selesai kita akan agak mengenang Ki Seno, karena apa? Kalau Ki Seno misalkan mau selesai dalang atau selesai tancap kayon, ya anggap aja ini Bima ya. Pasti posisinya gini, kemudian gini, terus ada suara seperti ini. Mohon maaf kalau salah, kalau suaranya jelek. Harus sama kami jaga untuk ngomong-ngomong salah ucaing bukir marbak bang sumirat kaneng soroteng surya mikolan gunung luar biasa. Terima kasih Ki Seno, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kita akan kembali di video selanjutnya. Saya Dita Swero dan Bisa. kita kembali di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.